Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hawadhi habibina syafi'ina qada'ina sallallahu alaihi wa sallam wa habibi khairin wa nabi rasulullah takatubi wa dhurriyati sunna wa وأصولهم إبراهيم ثم الحبيب عبد الله المشهد الآله صلى الله عليه وسلم ثم الحبيب عبد الله مسلم الظاهر ثم الشيخ محمد النجوي وأصولهم إبراهيم ثم إلى روح يا سيدنا العبود وأصولهم إبراهيم ثم الحبيب مسلم الله صلى الله عليه وسلم ثم الحبيب عبد الله مسلم القص وأصولهم إبراهيم ثم روح الأولياء والعلماء إنما كانوا ربهم الله يرحمهم ويبي درجته في الجنة ويعفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين ودين الآخرة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sya'adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tamyizu fala tasihhu min ghairil mumayyizi katiflin wa majnunin li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Wa amma tamamu sab'i sinina falaysa bisyartin. Wa tamyizu lan syarat nomor loro yaiku tamyiz. Fala tasihhu mongko ora sah apa niat min ghairil mumayyizi saking liyane bocah tamyiz, bocah kang wis tamyiz, kang mumayyiz. Katiflin kaya bocah cilik, wa majnunin lan wong edan. Li'annahu krana saktuhune ghairul mumayyiz iku laisa ora ana sapa ghairul mumayyiz, ora ana iku ahlan wong kang ngahleni, kang ahli lil ibadati maring ibadah. Wa amma tamamu sab'i sinina anapun utawi sempurnane umur 7 tahun iku falaisa mongko ora ana apa tamamu sab'i sinin, ora ana iku bisyartin dadi syarat. Fasal di sini masih seputar pembahasannya tentang syurutut thaharah atau syarat-syarat bersuci, dari mulai wudu
mandi dan juga tayamum. Wudu butuh kepada niat, mandi juga butuh kepada niat, dan tayamum juga butuh kepada niat. Yang pertama kemarin dijelaskan bahwa syarat bersuci yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam. Berarti ketika syarat pertama adalah Islam, mengeluarkan orang yang bukan beragama Islam. Artinya mereka, orang-orang selain Islam, ketika niat dalam ibadah apapun, dalam kebaikan-kebaikan apapun, maka niatnya tidak tuktabar, tidak dianggap. Boten dinapa? Dianggap. Mulane enten setunggal hadis saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingipun sebuah niat kangge kula sampean kabeh tiyang mukmin. Kanjeng Nabi dawuh, niyatul mukmini khairun min amalihi. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Jangan kemudian salah faham dalam mengartikan hadis ini. Sebabnya kalau diterjemahkan secara bebas, maka akan menghasilkan makna niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kemudian orang mukmin yang beramal berarti kalah sama orang mukmin yang cuma niat saja. Gini apa nggih? Wong mukmin niat, nyong niat pang sedekah maring pondok 20 juta. Mbun apa, Pak? Mbun niat. Karo wong sing sedekah 20 juta ngletak kira-kira sae pundi? Hah? Ana wong niat, sampeyan niat. Ya, nembe niat, ya Allah, kula niat badhe nyumbang pondok kali 2 juta karena pondok sibuk pembangunan, sibuk bangunan, sibuk napa namine renovasi. Kula pun gadah niat, ya Allah 20 juta kula sedekahaken. Hanya sebatas niat, ora aweh-aweh. Nembe azam, nembe qasd, nembe niat kados mekaten. Karo wong sing tiba-tiba maring panitia, Ustaz niki arto kali 2 juta nggih bangun pondok, nggih bantu bangun pondok. Kira-kira saya pundi? Hah? Angger kemudian menyalahkan apa salah faham dalam arti hadis niyatul mukmin khairun min amalihi, maka orang akan salah faham cuma niat-niat tok orang nyumbang. Gini apa? Karena niyatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Sampean amal mana jeneng wis oleh niat ikian. Yang luwih apik daripada sampean sing amal. Gini apa nggih? Makanya jangan salah paham. Ketika kita membaca hadis, kita lihat asbab wurudnya. Kenapa kok tiba-tiba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian? Bang, sehat bang. Ke tengah bang. Dikecilin volumenya bang. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat sekaligus menantu beliau. Sahabat Utsman niku sinten? Mantune Kanjeng Nabi. Di samping sahabat menjadi khalifah pengganti atau khulafaur rasyidin, salah satunya juga titel beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten tanggung-tanggung Sayyidina Utsman bin Affan niku nikah kalih putrine Kanjeng Nabi, tidak hanya satu saja tapi menikah dengan 2 perempuan. Sahabat Utsman nikah kalih putrine Kanjeng Nabi pinten? Kalih. Sayyidah Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Bukan berarti kok nikah dalam satu waktu mboten.
Jadi Sayyidina Utsman menikah dengan kakaknya, mboten lepat Ruqayyah. Kemudian Sayyidah Ruqayyah meninggal, baru kemudian menikah dengan adiknya. Itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan, atau bibi dengan ponakan dalam satu pernikahan nggak boleh. Anggerus kalau kakange ya aja seneng adine, anggerus seneng adine aja seneng kakange. Gini mboten? Kecuali kawin karo kakange, kok kakange seumpama qadarullah ninggal dunia angsal turun ranjang, ngawini adine oleh. Atau kawin karo kakange kok ternyata cekcok tukaran bar niku pegatan seumpama nggih. Bar pegatan ngawini adine angsal apa mboten? Angsal mawon. Angger mertuane nggih. Ya lho kan jare mertuane ki bar pegatan karo kakange pan njaluk adine. Mbah kan mesti kados niku nggih. Angsal mawon bukan masalah, nikahnya sahih. Dan itu Sayyidina Utsman demikian. Menikah dengan putri Rasul kemudian meninggal dan dinikahkan oleh Rasulullah dengan adiknya. Makanya sahabat Utsman mempunyai gelar Dzin Nurain. Dzin Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Karena menikah dengan dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan istimewa nggih, Pak nggih? Seorang yang istimewa. Ora diliakna suka nggo Utsman. Ngene wae nggih. Mun. Lah satu ketika Rasulullah dengan sahabat Utsman, kemudian Rasulullah menjanjikan pahala, wa'ada bi sawabin alaih, menjanjikan sebuah pahala kepada Utsman kalau Utsman mau membuat sumur. Damel apa? Sumur. Istilah sumur nang pinggir dalan. Kene ngene durung ana sumur ke. Angger ana sing gelem gawe sumur nang kene sing manfaat kanggo musafirin, yang bermanfaat untuk diminum oleh orang banyak, oleh orang yang berjalan di sini, maka akan mendapatkan banyak pahala. Kanjeng Nabi wa'adahu bisawabin, menjanjikan dengan pahala yang banyak. Sahabat Utsman seketika itu langsung niat. Karena mungkin wis bengi, nggih, kula siap ngenjang kula damel sumur teng mriki. Karena termasuk beliau sahabat Utsman itu termasuk orang yang kaya. Ya wis ngenjang kula tek napa namine tek damel sumur. Karena wis bengi tukang wis pada turu, ngene wae. Dadi pan ngejak-ngejak wong esuk bae wis alate ya dong bengi lakal lampu dan lain-lain. Walhasil besok insyaallah sudah saya niatkan besok akan saya bikin apa? Bikin sumur. Sahabat Utsman niat. Ternyata kemudian ada satu orang kafir yang tahu bahwa Nabi menjanjikan banyak pahala, menjanjikan banyak kebaikan bagi orang yang membuat sumur. Akhirnya pripun? Wong kafir niku gawe sumur. Mendahului sahabat siapa? Utsman gawe sumur, ngeduk sumur bengi niku langsung. Sewengi dadi esuk-esuk wis enten apa neh? Wis enten sumure. Begitu sahabat Utsman badhe damel sumur, ternyata pun enten apa? Sumur. Akhirnya sahabat Utsman adul maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun enten sing di siti kula damel apa? Padahal kula ndalu pun niat damel so. Dan yang mendahului bukan orang muslim tapi orang kafir. Akhirnya apa sanjaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tenang Utsman, niyatul mukmini rupane Utsman khairun min amalihi, balike maring kafir. Amale wong kafir. Artinya apa? Wong mukmin meskipun hanya sekedar baru niat saja itu sudah lebih baik daripada orang kafir yang beramal, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi hadis niki maknane wong mukmin ketika niat luwih apik tenimbang wong kafir sing lakoni perbuatan. Paham napa mboten? Jadi salah anggerana wong kok nyong wis niat ikian, sampean ngamal nyong wis niatul mukmin khairun min. Paham napa mboten iki? Jelas nggih? Karena orang kafir itu laisa ahlan lil ibadah, bukan ahlinya ibadah. Jadi syarat-syarat apa namanya? Syartun nawi ayyakuna musliman. Tidak hanya taharah saja berarti. Semua bentuk ibadah-ibadah. Salat, puasa, nggih. Kemudian juga haji, zakat niku ngikuti agamanya apa? Agamanya Islam.
Tapi ini kalau terangkan Pak, kalau terangkan bahwa ada beberapa amaliyah, beberapa perbuatan, masalah di situ orang kafir niat dan niatnya sah. Orang kafir niat dan niatnya apa? Sah. Karena sebuah kaidah pasti ada mustasnaiyatnya, ada yang dikeluarkan. Di antaranya ingin apa wan? Di antaranya napa wingi nggih? Wong muslim, wong lanang muslim kawin karo wadon kafirah sing dhimiyah, sing Yahudiyah atau Nasraniyah sing masih asli. Dia orang kafir, dinikah oleh muslim boleh, sah. Dengan rincian tafsir yang sudah pernah saya jelaskan. Ketika istrinya yang kafirah ini sedang haid, nggak boleh dijima. Tapi ketika sudah selesai haidnya, in qata'a damuha, darahnya sudah selesai, wis mabot, belum boleh dijima juga kecuali kalau sudah mandi. Ini apa betul? Kecuali wis adus, wis toharoh, wis usul. Lah bagaimana dia akan bisa mandi? Kan mandinya harus niat menghilangkan hadas besar, sedangkan dia perempuan kafirah. Bagaimana dia bisa niat wong kafir? Padahal syaratnya wong sing niat kudu napa? Kudu Islam. Itu bagaimana lah? Ini masalah yang dikecualikan. Artinya karena darurat, maka seorang perempuan kafirah ketika selesai haidnya boleh mandi dengan niat hadas besar. Karena apa? Karena tujuannya supaya suaminya bisa halal untuk menjimaknya. Paham napa mboten? Jelas nggih? Nah niki termasuk pengecualian masalah. Enten malu ingin apa malih? Contohnya ana wong kafir bayar zakat, tapi dudu zakate kiambek. Zakate hambane sing muslim. Wong muslim duwe budak, wong kafir duwe budak, budake muslim. Lah budak abad niku zakate, zakat fitrahe ditanggung oleh sayyidnya. Ora wajib ngetokna dhewek sayyide. Malam bada sing ngetokna zakat niku sayyide. Seperti halnya seorang istri yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah suaminya. Begitupun anak yang masih kecil yang belum baligh, itu yang wajib mengeluarkan zakat adalah ayahnya. Jadi ngetokna zakat gawa beras diniati sisan. Kula niat zakat fitrah atas nama kangge bojone kula. Kangge anake kula niki zakat fitrahe bojone kula, zakat fitrah larene kula niku wong lanang. Termasuk hamba, budak. Budak sing wajib dinafkahi seorang muslim. Dianya kafir. Tapi gawa maring wong fakir gawa zakat, gawa beras 3 kilo, yuk ke zakat fitrahe budake nyong tek niate nggo sampean. Ada orang kafir niat zakat. Orang kafir niat apa? Tapi bukan niat untuk dirinya sendiri, niat untuk mengeluarkan zakat untuk hambanya. Itu bagaimana? Boleh. Termasuk masalah yang dikecualikan. Karena alasan utamanya adalah zakat bukan termasuk ibadah badaniyah, tapi di situ dikatakan li'anna zakata ibadatun maliyatun, ibadah yang berupa harta. Kira-kira paham napa mboten? Jelas nggih? Jadi syarat utamanya thaharah atau bersuci dan ibadah-ibadah yang lain adalah napa? Islam. Bon. Nomor kalih niki dibahas. Wat tamyizu, di samping dia beragama Islam juga harus sudah tamyiz. Sampun apa? Tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz niku secara bahasa maknane perbedaan atau berbeda atau membedakan. Tamyiz. Mayyaza yumayyizu tamyizan, membedakan atau bisa membedakan. Maknanya apa? Kados mekaten.
enten istilah bocah sing wis tamyiz, enten istilah bocah sing durung tamyiz. Anak yang sudah tamyiz dengan anak yang belum tamyiz. Tamyiz berbeda dengan baligh. Beda nggih? Tamyiz berbeda dengan baligh. Jadi urut-urutane tamyiz riyin, bar tamyiz kemudian murahek. Murahek niku yang mendekati baligh, usia baligh, kemudian baru baligh. Baligh niku wis dewasa, berarti pun terkena hukum taklif mukallaf. Para ulama memberikan pengertian tentang tamyiz menjadi 4 pengertian. Artinya anak tersebut sudah dikatakan tamyiz apa belum? Ada 4 pendapat. Nanti yang paling akhir yang paling ahsan. Apa saja? Yang pertama, pendapat pertama adalah anak yang tamyiz adalah anak yang sudah tahu mana arah kanan, mana arah kiri. Endi kanan, endi kiri, endi tengen, endi kiwa. Hati maring tengen, pon pelatihan pelaku, tengen. Ketika kanan, berarti dia sudah tamyiz. Kiri, berarti ke sini, kanan ke sini. Ini pengertian pertama. Pengertian pertama, anak yang sudah tahu mana yang sebelah kanan, mana sebelah kiri. Sing nomor kali, pengertian kedua, anak yang sudah tamyiz adalah anak yang sudah tahu mana sesuatu yang ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Mana yang sekiranya bahaya bagi dia dan mana yang sekiranya manfaat bagi dia. Paham mboten? Iki pengertian kedua. Angger bocah sing durung tamyiz kan dadi ngetos sing bahaya. Ngene apa nggih? Bocah cilik diwai napa namine dikasih uang logam itu dikolah dilek. Gini apa nggih? Karena dia belum tahu kalau koin ini berbahaya. Gini apa nggih sih? Gini apa ten? Bocah cilik orang ngerti napa-napa. Sing sekiranya menarik, apik ya diraih wong bocah cilik. Mulane kan Nabi Musa alaihi salam ketika masih kecil itu kan diasuh oleh Fir'aun. Nabi Musa niku di bawah bimbingannya sinten? Fir'aun, karena ditemukan oleh istrinya. Nabi Musa pun dipun paringi ilham dan yang Gusti Allah bahwa Musa iki calonnya musuhnya sampeyan dari Gusti Allah. Nggih, cara wis ngerti bahwa Nabi Musa ini musuhnya sudah tahu. Akhirnya wit cilik dong digendong dan yang Fir'aun digawan niku wis ngerjani maring bapane. Jadi dijambaki, dicabuti kan sakit to nggih. Dijambaki walhasil di apa wis di apa namanya? Wis diwai isyarah dari Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun mikir, ki bocah cilik tapi kayak dudu bocah cilik. Si bisane wis ngerti nglarani wong tua. Wis ngerti nyabuti napa niki namine? Jenggot wis dijambaki wis ngerti jewer napa. Ki bocah jangan-jangan wis paham ibu dudu bocah biasa ki. Bareng ae kowe kan bojone sanjang, wis nacak. Dicacak bae wis. Disuguhkan 2 perkara, 2 hal, yang satu roti, yang satu bara api. Sing warnane napa? Abang mulat-mulat iku bara api. Angger bocah cilik biasa, weruh roti karo weruh abang-abangan semilihe pundi? Milih sing abang-abang. Ngene apa nggih? Sing merkakah terus apik kan dilihat kan indah di sawang indah. Nacak le, milih endi? Angger wis nalar berarti milih mesti roti karena roti sing enak iki panas. Ngene apa nggih? Nabi Musa cerdas, seorang nabi harus punya sifat fatona, cerdas sudah. Tahu mana yang ya durruhu wa yanfahu tahu. Tapi ketika Nabi Musa akan meraih roti karena sing ya tahu bahwa sing manfaat niku roti niki bahayani, panas. Ngene apa nggih? Pan jukut roti. Angger jukut roti kan berarti kok Firaune apa? Oh, berarti wis paham di sing enak, di sing ora enak. Dan yang malaikat Jibril tangannya disingkirna dikon jukut apa? Bara api. Akhirnya kan sempat sempat dibawakan bara api, kemudian kan badhe dimamah. Sempat badhe dimamah. Mulai Nabi Musa alaihissalam
Nabi itu tidak ada nabi yang tidak fasih. Semua nabi itu adalah orang-orang yang fasih, lisannya semuanya fasih. Tapi dibandingkan Nabi Musa kefasihannya dengan Nabi Muhammad SAW, ya pasti lebih fasih kanjeng Nabi. Jadi ada semacam kendala karena pernah napa niki namine nganu bara api. Tetap fasih. Jadi cara bahasa gampangnya Nabi Musa fasih kanjeng Nabi Musa tetap fasih. Ya, meskipun pernah terkena bara api. Ampun, jadi ya Nabi Musa seorang yang cerdas. Lampun. Jadi kalau anak yang tamyiz, berarti mun tamyiz apa dereng? Melu qaul niki, cara melu qaul niki sudah dikatakan tamyiz karena tahu mana yang manfaat, mana yang madarat, yang bahaya. Itu qaul kedua. Qaul ketiga, anak yang sudah tamyiz adalah anak yang memahami khitab wa yaruddul jawab dan bisa menjawab. Sing endi nang? Sing kamar mandi, berarti wis ngerti jawab. Karo sapa bae dolane mau, karo fulan bisa menyebutkan, berarti dia sudah apa? Sudah tamyiz. Menurut qaul niki, menurut pendapat niki, karena ditakoni wis bisa napa? Wis bisa jawab. Iku namanya bocah tamyiz. Iku pendapat ketiga. Pendapat keempat, wa huwa ahsanul aqwal, pendapat yang paling hasan, yang paling baik adalah tamyiz itu anak yang sekiranya sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Bisa mangan dewek, ora perlu ditulang, bisa ngombe dewek, bisa jawab dewek ketika hajat. Bisa mangan, bisa nginum, tapi belum bisa istinja. Ketika hajat belum bisa jawab dewek, maka belum dikatakan apa? Tamyiz. Paham napa? 4 pendapat ini yang paling ahsan, yang paling arjah adalah pendapat yang keempat ini. Bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Bisa mangan dewek, nginum dewek, jawab dewek. Jadi pengertiannya anak yang sudah tamyiz yang demikian. Sing wis bisa mangan, nginum, jawab dewek. Kalau yang belum bisa demikian, meskipun sudah bisa arah kanan kiri, meskipun ditakoni bisa jawab, meskipun tahu mana yang yanfa wa yadur, belum dikatakan tamyiz menurut qaul yang keempat ini. Karena belum bisa istinja sendiri. Paham napa mboten? Lampun, dadi angger anak bocah wis bisa mangan dewek, nginum dewek, istinja dewek, ketika dia wudu niatnya sah. Niatnya apa? Sah. Paham napa mboten iki? Karena syartun niat termasuk diantaranya adalah apa? Tamyiz. Berarti anak yang belum tamyiz fala tasihhu min ghairil mumayyizi. Niat tidak sah ketika dilakukan oleh anak yang belum tamyiz. Bocah durung tamyiz wudune mboten sah. Meskipun dia niat diwarai daneng ibu nawaitul wudu'a, cepet moni nawaitul wudu'a, gebyur-gebyur durung sah. Karena belum apa? Belum tamyiz. Meskipun dia anaknya orang muslim, belum tamyiz. Atau digangkon puasa. Bocah durung tamyiz puasa. Mboten sah puasane. Dereng sah. Paham napa mboten? Dereng sah puasane. Tapi nek sampun tamyiz, kalau sudah tamyiz, wudunya dia sah, sholatnya dia sah, puasanya dia sah, dan dia mendapatkan pahala. Bocah cilik sing wis tamyiz, kok sholatnya sah. Sholat sing sah asal pahala apa mboten? Asal pahala. Kanggo sapa pahalane? Kangge sinten? Kanggo bocah sing sholat niki wau. Paham mboten? Atau dia latihan puasa. Bocah cilik kan durung wajib puasa. Belum wajib puasa. Tapi kemudian ada anak kecil kok mau berpuasa, diwarai niat awit bengi. Niat puasa dingin yun, niat ingsun puasa ing dina suwe senekane bulan Ramadan dan lain-lain. Kok besoknya puasa? Puasanya sah, anjuk maghrib nggih, puasanya sah. Dapat pahala? Dapat pahala. Karena dia sudah apa? Sudah tamyiz. Mafhum apa betul? Jelas nggih?
Jadi semua bentuk ibadahnya anak yang sudah tamyiz itu sah dan mendapatkan pahala. Yang belum tamyiz seperti anak yang masih kecil ataupun yang majnun, maka tidak sah karena mereka bukan termasuk ahli ibadah. Apakah tamyiz ada batasan usia? Enggak ada. Tapi memang umumnya secara umum anak yang tamyiz itu ketika usianya sudah mencapai 7 tahun. Di bawah 7 tahun belum dikatakan tamyiz secara umum. Secara apa? Umum. Artinya kados mekaten, Pak. Maknanya seperti apa kados mekaten? Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati lisab'in wadribuhu litarkiha bi asyrin. Sing maknane wong tua sampeyan kabeh dikongkon perintah anake supaya nglakoni salat ketika usianya pinten? 7 tahun. 7 tahun sempurna. Dan pukullah dia ketika dia tidak mau melakukan sholat ketika usianya sudah 10 tahun. Dalam perintah sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhitab adalah orang tuanya. Tujuannya tadrib, melatih supaya anak terbiasa melakukan sholat, melakukan ibadah, supaya nanti ketika dia sudah besar, sudah dewasa tidak perlu latihan lagi. Itu di batasan umur 7 tahun. Umur pinten? 7 tahun. Kalau seumpama ternyata bocah umur 5 tahun pun tamyiz. Pun apa? Pun tamyiz, wis bisa mangan dewek, wis bisa mangan dewek, nginum dewek, istinja dewek. Niku dikeken salat napa dereng? Bocah umur 6 tahun wis bisa mangan, nginum, cewek dewek. Bisa pirang-pirang wis cerdas. Niku kira-kira mun dikengken salat napa dereng? Dereng. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi membatasi umurnya 7 tahun. Kalau kemudian umur 6 tahun kok puasa, niat puasanya sah. Kenapa? Karena dia sudah tamyiz. Kalau kemudian dia salatnya sah napa mboten? Salatnya sah. Karena dia sudah tamyiz, meskipun belum ada perintah dari Rasul untuk melakukan apa? Salat. Kira-kira paham napa? Paham nggih? Lah nek senengan tingali Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, seorang tabi'in, beliau itu 4 tahun sudah menjadi mufti. 4 tahun Mbak niku pun dadi mufti. Wis ning ngarep majelis mekaten mulang. Umur 4 tahun. Niku keramat apa mboten? Keramat. Niku wis pun tamyiz napa dereng? Ya sudah lebih dari tamyiz, wis mulang, wis ifta pun mufti loh. Niku Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Tapi kadang-kadang sifat tufulai datang, sifat kecilnya datang. Jadi seumpama katakanlah lagi tengah-tengah mulang, sing diulang ana sing kurang ajar, seumpama nggawa permen apa nggawa blendungan. Seumpama ning nggawa blendungan, bocah cilik blendungan nangis apa mboten pengen? Blendungan nangis. Jadi anak-anak mufti njaluk blendung, sifat tufulahnya masih ada gitu loh. Paham nggih? Nah niku kan bocah 4 tahun tapi wong tuane pun dikeken supaya perintah salat apa dereng? Dereng, karena perintah salat Kanjeng Nabi maring wong tua supaya perintah anaknya salat niku ketika usianya sudah berapa? 7 tahun. Muru auladakum bisolati bisab'in. Jadi niki antara perintah Nabi maring wong tua supaya perintah anaknya salat itu terbatas umur 7 tahun. Tapi kalau dalam masalah tamyiz, meskipun belum 7 tahun, kok anak tersebut puasa, anak tersebut kok bisa wudu sudah tamyiz, maka wudunya sahih. Kalaupun dia sholatnya sahih. Kalaupun dia puasanya sahih dan dapat pahala. Paham napa? Jelas nggih? Jelas.
Jadi bocah cilik sing pun tamyiz niku nglakoni kaapikan oleh pahala, nglakoni sing ora apik ora oleh dosa. Mboten angsal tuh niku bocah sing pun tamyiz. Dadi sing apik-apik oleh ganjaran, sing ora apik-apik ora oleh dosa. Mulane apakah ada anak kecil dikatakan murtad? Alal muktamad mboten enten. Bocah cilik urus sapi kok disembah nyembah sapi, belum dikatakan murtad. Bocah cilik kok nyembah berhala, mboten dikatakan murtad. Tapi yang wong gede nyembah napa namanya iki? Nyembah wit-witan. Njaluk sugih, njaluk pirang-pirang. Niku murtad apa mboten? Murtad. Paham napa mboten niki? Tapi yang bocah cilik maring wit-witan nyembah-nyembah. Niku murtad apa mboten? Belum dikatakan. Jadi perkara sing ora apik mboten dia tidak dikenai apa istilahnya dosa, tapi perkara sing apik-apik kiambeke niku angsal pahala. Jelas nggih Pak nggih? Niku. Dadi niku. Tapi enten permasalahan bocah durung tamyiz ibadahe sah. Ibadah napa sing sah kanggo bocah cilik durung tamyiz? Bocah bayi sekalipun umur 3 wulan 4 wulan. Ibadah nusuknya, ibadah haji ataupun umrohnya niku dikatakan sah mutlaqah. Artinya bagaimana? Ibu semangatan nggih. Teng bab haji niku enten gangsal tartib, gangsal khamsa maratib. Sing pertama sah. Sah tok wis, tidak ada embel-embel apapun. Yang kedua sah dilakukan sendiri. Sah dilakukan sendiri. Yang ketiga wuqu'an nadrin, sah ketika dia melakukan dari nazarnya. Yang keempat sah dan yujzi'u, nyukupi. Artinya nyukupi berarti seumpama dia pergi haji, hajinya jatuh dan hajinya terjadi untuk haji Islamnya dia, menggugurkan rukun Islamnya dia. Si nomor gangsal enten istilah syartul wujub, syarat wajib lakoni ibadah haji. Ini ulang secara ringkas terus mengatakan. Sing pertama, masalah sah mutlaqah terus mengatakan. Sah mutlaqah itu syaratnya cuma satu, yaitu Islam. Napa syaratnya? Ora kudu tamyiz, ora kudu mukallaf, ora kudu istitoah, sing penting Islam. Artinya anaknya wong muslim. Meskipun si bayi kok dijak mangkat haji, dijak mangkat umroh sah, hajinya sah. Bagaimana caranya ketika ihram? Bagaimana kan anak kecil belum bisa niat ihram. Yang meniatkan ihramnya adalah walinya, alias orang tuanya. Bagaimana niatnya? Niat ya ja'altuhu muhriman. Ya Allah, niki alarane kula kula dadosaken tiyang sing muhrim. Wong sing lagi ibadah umroh haji atau dinggoni napa niki namine selendang, dinggoni kain ihram ya, semua bocah lanang dibuka niki ini bocah bayi nggih. Terus bagaimana? Hal-hal yang dia tidak bisa melakukan sendiri maka dilakukan oleh orang tuanya. Contohnya ketika tawaf, bocah cilik kan bisa tawaf, digendong, dimban tawaf. Yang penting yuhadzilil lil bait. Adepe ngiwa mana set, diputer-puter di napa namanya timban. Kok sak ini pada bae sak ini. Timban sa'i bolak-balik bocah cilik lagi umroh, jak sa'i bolak-balik. Nggih, ya diwudunin apa? Diwudunin sing wudune kabeh waline. Nah, nanti ketika sudah selesai dicekrik rambutnya, pun hajinya sah. Tapi jatuhnya bukan haji yang fardu, bukan haji yang menggugurkan rukun Islamnya dia. Tapi hajinya haji sunnah. Artinya apa? Hajinya sah bagi anak kecil tersebut dan anak kecil tersebut mendapatkan fadilah ataupun pahala haji sunnah. Ketika dia sudah dewasa kok mampu kok sugih, wajib haji. Karena apa? Haji yang dia lakukan belum menjadi haji rukun. Haji yang menjadi rukun Islam. Paham napa mboten? Jelas nggih? Jadi bocah cilik durung tamyiz sekalipun tidak ada syarat tamyiz, kok dihajiknya dan wong tuane dimban. Ketika semua haji ning wukuf Arafahnya digendong maring Arafah kon jago ning Arafah. Ketika lempar jamarotnya sing lempar bapakne, lempar dhewek bapakne kan nyong lempar nang nggo anake nyong sing ngasih bayi dilempar ping pitu terus semangat.
Jadi syarat pertama, tartib pertama, sah secara mutlak haji atau berumroh yang dilakukan oleh anak kecil, meskipun bayi, meskipun belum tahu apa-apa. Oke. Sing penting teng mriku anake wong Islam. Paham napa mboten? Lah, yang kedua ada sah secara mubasyarah. Sah ketika dilakukan oleh dia sendiri. Syaratnya apa? Di samping Islam dia harus tamyiz. Ditambahi syarat apa? Artinya bagaimana? Ketika sudah tamyiz, maka bagaimana? Dia niat-niat sendiri. Dijak bapane maring Mekah, wis nang, sampeyan niat saiki. Niatnya pripun, Pak? Niatnya nawaitul hajja wa humbihillahi taala atau nawaitul umrah wa humbihillahi taala. Niat, juga Pak niat, dinggo pakaiannya dinggo. Wis aku aja nggo wangi-wangi, aja dolanan rambut, aja dolanan kuku. Ya, sepenting aja nganggo hal perkara sing diharamkan ketika ihram. Wis tamyiz kan tawaf dhewek bisa napa mboten? Digandeng kaya udah tawaf dhewek. Sa'i dhewek wong sampeyan ningali teng Mekah niku teng tempat tempat sa'i bocah cilik mlayu-mlayu apik-apik nemen. Bayangna Pak bocah cilik ya Allah ki anggar anake nyong kaya mlayu-mlayu kaya tempat sa'i. Seneng napa mboten? Anake sampeyan sing isih cilik sing umur 5 tahun, 4 tahun didangdani pakaian sing wis 5 tahun, 6 tahun nggih mun tamyiz alhasil tamyiz, mungkin lek sudah tamyiz. Didangdani nganggo pakaian ihram, mlayu-mlayu kira-kira sampean seneng napa mboten? Seneng napa mboten ya Allah bocah cilik-cilik kaya. Seneng temen dadi anak wong sugih napa mboten? Bisa njuk pundi? Bisa njuk Mekah. Nggih. Ya Allah, nggih. Lah niku sihah mubasyarah dilakukan sendiri sah. Paham napa mboten iki? Syaratnya napa? Syaratnya hanya 2, yaitu Islam dan juga tamyiz. Sing nomor 3, niki berarti paham nggih? Jadi ibadah hajinya anak yang belum tamyiz sah-sah mawon. Kan durung bisa apa-apa, sing niat wong tuane. Paham? Ketika di Arafah ya digawa maring Arafah, ketika di Musdalifah digawa maring Musdalifah, ketika tawaf ya dimban tawafe karena tidak bisa melakukan tawaf sendiri. Ketika saya juga demikian, rambut demikian sah haji umroh sah. Tapi tidak menjadi haji Islamnya dia. Tetap kiambeke ketika sudah dewasa nanti kok mustati mampu melakukan haji atau umroh, dia wajib untuk berangkat. Nyong wis tahu haji lagi kan foto-fotonya lagi haji ge, tembok seumpama. Kok tak haji lagi cilik kan dihaji wong tuane. Saiki sampe kudu haji dewek. Paham napa ten iki? Jadi nomor kalih mau sihah mubasyarah ibadah haji atau umrah sah dilakukan oleh diri sendiri ketika teng mriku syaratnya napa? Islam dan juga tamyiz. Yang ketiga, wuku an-nadrin. Ana wong nazar. Nazar pan haji yang ngernyong penyakit mariung pan haji yang ngernyong. Lamar dirinya pan ngaji pan haji sumpama. Maka bagaimana? Syaratnya adalah Islam, tamyiz dan juga mukallaf. Artinya mukallaf berarti sudah akil dan juga baligh. Tidak ada syarat hurriyah mboten enten. Tidak ada syarat dia merdeka mboten enten. Yang penting Islam, tamyiz, akil, baligh. Kok nazar haji maka hajine sah saking nazare. Paham napa mboten? Niku wuqu'an nadzin haji yang menjadi haji nadarnya dia. Sing nomor sekawan enten istilah malih al-idza. Jadi syartul idza, syarat haji mau nyukupi dan mencukupi dari haji Islamnya dia. Napa pun syaratnya siji muslim, mukallaf berarti wis tamyiz, ya akil baligh. Yang ketiga adalah hurriyah, ya Islam, tamyiz, mukallaf, hurriyah. Sing merdeka dudu budak. Meskipun dudu wong sugih, meskipun dudu wong sing mustati sing mampu. Ketika sudah haji maka hajinya sah. Contoh teng kula mawon pun teng kula. Kula haji pertama niku usia 23 tahun. 23 tahun kula mangkat haji. Kula pun ya kula Islam, tamyiz, ya mukallaf, ya baligh. 23 tahun mas durung baligh nggih. Dan juga saya adalah orang hurriyah yang merdeka, bukan seorang budak. Secara taklifi kan kula dereng wajib haji yo.
Wong kula dereng gadah harta. Nggih napa nggih? Wong nang pondok. Arahe nang pondok ya setiap bulan mau njaluk napa? Njaluk saum, njaluk tempat haji keprimen. Tapi ketika ada yang menghajikan, dipangkatna haji, mangkat haji, kira-kira kula pangkat haji, hajine kula ndadekna gugurna fardu atau rukun haji, rukun Islam kula mboten? Gugur rukun Islam kula. Artinya apa? Setelah haji itu saya sudah tidak ada kewajiban berangkat haji lagi. Karena apa? Ibadah haji wajib dilakukan sekali seumur hidup. Meskipun saya waktu itu belum mampu berangkat sendiri, tapi ana sing mangkatna ya berarti mriku hajine sahih. Karena kulo Islam, kulo tamyiz, kulo mukallaf dan kulo hurriyah, maka balik wis oleh titel haji. Gini mboten? Meskipun juk saiki delakat titel haji nggih. Iya, dadi wis hajine pun sahih. Jelas mboten niki? Nah, yang kelima niki namanya syartul wujub, ada berupa istita'ah. Artinya bagaimana? Wong muslim, sampean muslim, ngene mboten? Semuanya tamyiz. Mukallaf juga akil baligh. Hurriyah napa mboten sampean? Hurriyah semuanya merdeka. Tapi yang kelima, sampean mustati napa dereng? Mampu napa dereng? Mampu napa dereng? Sing wis mampu ya berarti wajib haji, sing durung mampu berarti durung wajib haji. Paham napa niki? Bisa membedakan antara syartul ijza dengan syartul wujub, bisa membedakan nggih? Nah niku cerita miki masalah tamyiz napa namine, ada istilah ibadahnya anak yang tamyiz itu sah dan dia dapat pahala. Ada anak yang belum tamyiz tapi sah, yaitu haji dan juga umroh dengan niatnya dilakukan oleh orang tuanya, dan pekerjaan-pekerjaan amaliyah hajinya manasik dilakukan oleh orang tuanya. Bon niku masalah niat. Paham nggih? Jadi syarat thaharah termasuk tentang juga thaharah niat inggih punika sing pertama inggih punika Islam, sing nomor kalih tamyiz. Wa adamul mani'i wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat fid din wa dunya akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizzul hakim. Allahumma ij'al thawabaha liwalidayya ya maliku ya qadiru ya man la syarika lahu wa la wazira. Shalli ala Muhammad nabiyyi wa ighfir li wa liwalidayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.